Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek warganegara tugas mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Astia Faradita dengan NIM E100200043 dari kelas A, Prodi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan dibuatnya presentasi ini adalah sebagai gambaran pelaksanaan proyek warganegara mata kuliah Pancasila. Terdapat 3 bagian dalam proyek warganegara mata kuliah Pancasila. Bagian yang pertama yaitu lembar kerja proyek warganegara 1. Pada lembar kerja proyek warganegara 1 terdapat 5 poin yang akan dijabarkan. Poin yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini, saya mengangkat beberapa permasalahan yang dialami Indonesia, yaitu yang pertama, penyebaran penduduk, yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk, yang ketiga, ketersediaan sumber daya alam yang belum dikelola, dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sumber pencaharian. Poin yang kedua adalah topik yang dipilih. Pada lembar kerja proyek warganegara 1, topik yang saya pilih adalah permasalahan kependudukan, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Poin yang ketiga adalah relevansi topik dengan bidang studi. Topik yang dipilih sangatlah relevan dengan mata kuliah demografi, yaitu mempelajari pencatatan penduduk. Poin keempat dari lembar kerja proyek warganegara 1, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Dari topik yang saya ambil, yaitu tentang permasalahan kependudukan, tingkat pertumbuhan penduduk. Topik tersebut sangatlah relevan dengan mata kuliah Pancasila karena menggambarkan sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin kelima, menentukan jenis produk. Pada lembar kerja proyek kali ini, saya menentukan jenis produk yang akan saya buat, yaitu berupa mind mapping. Bagian kedua dari proyek warganegara mata kuliah Pancasila adalah lembar kerja proyek warganegara 2. Dari topik yang telah dipilih, langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu mencari sumber referensi pendukung dalam pembuatan produk yang akan dibuat. Sumber dapat diambil dari buku, artikel jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, dan juga bisa dari sumber lain yang relevan dengan rencana produk. Selanjutnya dari lembar kerja proyek warganegara 2, yaitu sumber referensi produk proyek. Dalam penggunaan sumber referensi produk proyek kali ini, saya menggunakan beberapa sumber referensi. Sumber referensi yang pertama adalah artikel jurnal. Penggunaan artikel jurnal kali ini, saya menggunakan beberapa judul artikel. Salah satunya, Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2020. Referensi yang kedua berasal dari media online. Pada penggunaan media online kali ini, saya menggunakan beberapa sumber media online yang salah satunya terdapat informasi tentang Jurnal Kependudukan Indonesia. Dan sumber referensi yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Pada sumber referensi peraturan perundang-undangan, terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diambil, yaitu tentang pertumbuhan penduduk atau masalah kependudukan. Peraturan perundang-undangan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan perundang-undangan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan peraturan perundang-undangan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, bagian ketiga dari proyek warganegara mata kuliah Pancasila adalah lembar kerja proyek warganegara 3. Pada bagian ini berisikan tentang bagaimana produk proyek akan dibuat.
Produk dibuat dengan media online yang mengacu terhadap beberapa sumber referensi dan selanjutnya dapat disebarluaskan kepada masyarakat umum sebagai informasi terhadap kondisi pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini. Bagian berikutnya dari lembar kerja proyek Warga Negara 3, yaitu bagaimana pembuatan produk. Dalam pembuatan produk kali ini terdapat 5 langkah. Langkah yang pertama adalah melihat referensi mengenai topik yang dipilih di media online serta artikel jurnal. Kita menggunakan media online sebagai salah satu sumber referensi informasi dari topik yang akan dikembangkan menjadi produk. Langkah yang kedua adalah pemilihan data yang diperoleh dari sumber media online serta artikel jurnal. Dari media online dan artikel jurnal akan diperoleh data yang kemudian akan kita tuangkan dalam produk proyek. Langkah yang ketiga adalah melihat referensi data dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan topik yang dipilih. Dari langkah ini, kita akan mengetahui dasar perundang-undangan sesuai topik yang kita pilih. Langkah yang keempat adalah melakukan pengamatan pada lingkungan sekitar serta kondisi yang terjadi pada Indonesia sesuai topik yang kita pilih. Dari langkah ini akan didapatkan data tentang kondisi sekitar serta kondisi yang terjadi pada Indonesia yang relevan dengan topik yang kita pilih. Langkah yang kelima adalah relevansi topik dengan bidang studi yaitu geografi maupun Pancasila. Topik yang kita angkat kali ini adalah topik yang sangat relevan dengan bidang studi geografi yaitu mata kuliah demografi dan relevan dengan penggambaran sila kelima Pancasila.